per 2. Sama dengan 20 juta plus 500 juta dikurangi 475 juta per 10 per 500 juta plus 475 juta per 2 sama dengan 22 juta 500 ribu per 487 juta 500 ribu sama dengan 0,046 sama dengan 4,6%. RT sama dengan RD. 1 kurangi T sama dengan 0,046. 1 kurangi 0,4 sama dengan 0,0276 sama dengan 2,76%. Jadi besarnya biaya modal obligasi sebelum pajak adalah 4,6%. Dan besarnya biaya modal setelah pajak adalah 2,76%. I sama dengan 4% dikali 500 juta sama dengan 20 juta rupiah. Nah, Mas Idit. Jadi maksudnya ini jelas harga jual. Harga jual ini harga nominal 10 waktu 10 tahun. Harga jual peto 475. Nominalnya 500, pajak 40. Oke, cuma ini I. Dari mana hitungnya? Karena bunganya 4% kali 500 juta jadi 20 juta. Ya, maksudnya menjelaskan yang ini 20 juta dari mana. Hati-hati ngitung hitungannya yang benar. Dan matematiknya. Aturannya kan kali bagi tambah kurang. Kali dulu baru bagi, ya. Oke, Adit. Sekarang Nafis, ada Nafis. Iya, Bapak. Ya. 2, biaya saham preferen PT Laba-Laba menjual saham preferen dengan nominal 50.000. Harga jual saham preferen setiap labanya sebesar 55.000. Besarnya dividen tahun adalah 5.000 per lembarnya. Biaya yang terjadi untuk penerbitan saham atau floating cost setiap lembarnya adalah sebesar 2.500. Hitunglah besarnya biaya saham preferen tersebut. Iya, Nafi. Harun. Hadir, Pak. Ya, Harun Rio, baca. Jawab, biaya saham preferen sama dengan RP sama dengan DP per PP. Sama dengan DP-nya itu 5.000, PP-nya itu 55.000 min 2.500 sama dengan 0,0952 sama dengan 9,52%, Pak. Iya, masih Rio. Jadi ini adalah rotation cost biaya transaksi, ya, gitu. 50.000. Oh, mana tadi? Ya, 55.000. Harga jual saham preferen setiap lembar 50.000 dikurangi flotation cost 2.500. Kecuali, ini jebakan Batman. Harga jual saham preferen neto. Misalnya kalau neto
sekalipun dijelaskan ada flotation cost, tidak perlu dikurangkan. Ya, jadi tidak perlu dikurangi 2.500. Sudah aja. Berarti ini price preference sudah neto. Tadi kan ini belum, Bapak bikin soalnya belum neto kan? Ya, tuh kecuali neto. Kalau harga jual saham per lembarnya ya sebesar 52, misalnya 500, itu 52.500. Nah, tapi di sini harga jual saham preference net ada neto bersih. Setiap lembarnya sekian. Walaupun biaya yang terjadi untuk penerbitan saham dia kemukakan 2.500. Nah, berapa harga pasarnya? Kembali 55.000. Kalau ditanya PP-nya kembali gitu. Tanya PP-nya ya ditambahkan sekarang. Oke? Itu untuk menjelaskan. Jadi kalau begitu ini dirubah langsung saja harganya. Jadi 52.500. Nah, kalau soalnya seperti begitu. Oke? Sekarang Abi Noval. Abi. Abi nggak masuk? Masuk, Pak. Hmm. Biaya modal dari laba ditahan. Perusahaan menghasilkan laba per lembar sahamnya IPS Rp 5.000 dan dividen yang dibagikan sebesar 1.000 per lembar sahamnya. Harga jual saham net sebesar 50.000 per lembarnya. Tingkat pertumbuhan rate of growth sebesar 5% setahunnya, dan tingkat pertumbuhan ini diharapkan akan terus berlangsung. Berapa biaya modal yang berasal dari laba ditahan? Jawab, RS sama dengan D1 per P0 ditambah G sama dengan 1.000 dibagi 50.000 ditambah 0,05 sama dengan 0,07 atau 7%. Oke, Abdi Muhammad Iqbal. Ya, Pak. 4. Biaya saham biasa. Asumsikan bahwa harga pasar dari saham PT Magnum adalah Rp50.000. Dividen yang harus dibayarkan pada akhir tahun depan adalah Rp5.000 per lembar saham dan diharapkan akan tumbuh pada tingkat bunga tahunan konstan 8%. Maka biaya saham biasa ini adalah jawab. Bukan. Udah. Jawab. Oke, terima kasih. Muhammad Iqbal. Ya, Pak. Oh, sudah, Pak. Udah, Pak. Ini sudah dijawab. Ya. 5.000 nggak perlu. Oke, sekarang Nurman.
Iya, Pak. 5. Biaya saham biasa baru. Yang pertama, perusahaan GG ingin melakukan emisi common stock baru, dan ternyata saham tersebut terjual seharga 1.005.000 per lembar sahamnya. 1 per 5.000 per lembar saham. Dan yang kedua, flotation cost yang terjadi sebesar 10% dari harga jual tersebut. Dividen mendapatkan diperkirakan sebesar 2.000. Perusahaan mengharapkan dividen tersebut dapat tumbuh secara konstan 3%. 3. Berapa biaya modal saham biasa baru tersebut? Aris Ripaldi. Aris? Ya, Pak. Aris. Ya, baca. Dengan pendekatan dividen diskon model atau DDM tanpa teks, yaitu RE sama dengan D1 per PO dalam buka kurung 1 kurangin F tutup kurung ditambah G sama dengan 2.000 per 1.500 dikali 1 dikurangin 0,1 ditambah 0,03 sama dengan 0,178 atau 17,8%. Atau RE sama dengan D1 dibagi PO dikali 1 dikurangin F ditambah G sama dengan 2.000 per 15.000 dikali 0,9 ditambah 0,03 sama dengan 2.000 per 3.500 ditambah 0,03 sama dengan 17,8%. Oke. Nah, sekarang kasus. Ya. Rian. Abdurrahman. Oke, Pak. Saham biasa baru. Kalau SD itu apa, Pak? Sumber dana. Kalau NI? Ini nominal investasi. Harga Ini jual neto. Ini pertumbuhan growth, dividen, interest, tax, jangka waktu, flotation cost, ya, market price, ini free risk price dan beta saham. Nanti ini kosongkan dulu. Oke? Sumber dana dari saham. Baca Rian. Siap. Nanti Anissa nomor saham preferen. Fauzan obligasi. Ya. Dan Mujiretno laba ditahan. Oke. Baik, Pak. Dari saham biasa baru, di NI-nya itu 60.000 per lembar sahamnya dan 25.000 per lembar. Di harga jual neto sebesar 75.000 per lembar saham. Di growth ya itu, Pak. 3-nya itu sebesar 5%. Di dividen 6.000, dividen interestnya tidak ada. Di tax-nya sebesar 4% dan di floating cost 10%. Oke. Lanjut. Di saham preferen, NI-nya 40.000 per lembar, 20.000 per lembar, di harga jual netonya 38.000 per lembar, di
Yang G-nya apa Pak? Greferen tah? Greferennya nggak ada, kosong. Yang G-nya ada. nih, iya. Dividennya 5.000 per lembar. Terus untuk tax-nya 40% dan floating cost-nya 22.500. Oke. Langsung. SD obligasi di NI ada 600.000, di neto ada 580.000, di G-nya kosong, dividennya kosong, di I-nya ada 8, di tax-nya ada 40, di JW-nya jangka waktunya ada 10, sisanya kosong, Pak. Ya, oke. Muji. Sumber dana laba yang ditahan di NI ada 500.000 rupiah, di HJ di neto ada 50.000 rupiah, di G ada 5, di dividen ada 6.000, seterusnya kosong. Oke. Terima kasih. Jadi jumlah untuk nominal investasinya berapa ini? Yaitu ya kan ada 25.000 lembar kali 60.000. Berapa tuh? Ya. Jadi 1,5 miliar 60 per lembarnya 60.000 kali 25.000, 1,5 miliar. Ini dari saham 40.000 per lembar kali 20.000 jadi 800.000. Ini 600, ini 500. Jadi 1,1 ditambah 8 ya 1,9 ditambah 1,5. Oh, sorry. Ini 1,5 ya ditambah 8 2,3 ditambah 11. Jadi 3,4 kebutuhannya. Ya. Itu 100 juta lah. Ya. Oke, ngerti nggak? Halo? Mega? Ya. Jadi kebutuhan dana 340. Sekarang sudah dihitung individual. Sekarang ini hitunglah individualnya. Seperti tadi saham baru dulu lah. Ini kalau di sini saham biasa baru. Nih. Oke, Mega. Terus siap-siap Ayu. Biaya Siap-siap saham. Putri. Udah tak, Pak? Ya. Biaya saham biasa baru dengan pendekatan dividen diskon model DDM tanpa teks RE D1 per P0 kurung 1 min F tambah G sama dengan 6.000 per 75.000 1 min 0,1 tambah 0,03 sama dengan 0,122 sama dengan 12%. Oke. Lanjut. Biaya. Ya. Biaya modal obligasi RD sama dengan 1 ditambah N dikurangi NB per N ditambah NB per 2 sama dengan
48.000 ditambah 600.000 dikali 590 per 10 dibagi 600 ditambah 580 per 2 sama dengan 500 dibagi 50 juta per 590 sama dengan 0,0847 sama dengan 8,5%. RT sama dengan RD dikali 1 dikurangi T sama dengan 8,5%. 1 dikurangi 0,4 sama dengan 5,1%. Jadi besarnya biaya modal obligasi sebelum pajak adalah 8,5% dan besarnya biaya modal setelah pajak adalah 5,1%. Oke, biaya obligasi. Sekarang siapa? Oke. Ayu. Biaya modal dari laba yang ditahan, KS sama dengan D1, RS sama dengan D1 per PO ditambah G sama dengan 6.000 per 75.000 ditambah 0,05 sama dengan 0,13 sama dengan 13%. Nah, sudah itu dikalkulasi per sumber dana, maka dibuat tabelnya. Ya. Tadi laba ditahan berapa? $500. Oh, ini 600. Terus ini 3,5. Oke. Jadi saham biasa baru kan 1,5 juta. 1,5 miliar. 1,5 miliar. Ya. Dari mana ini? 1,5 miliar. Ini tadi 60.000 per lembar kali 25.000. Oke, sekarang 10.000 kali 20.000 adalah 800.000. Kan jumlah dana atau apa nominal investasi yang dibutuhkan. Obligasi 600. Kita lihat di sini. Laba ditahan 600. Diperlukan atau nominal investasi 3,5 juta. Ini adalah individualnya. Gitu. Jadi cost of capital individual 12%, 8,75 dan 5,1 itu setelah pajak. Setelah pajak. Ya. Kalikan. Sekarang cost of capital dalam rupiah 12% kali 1,5 miliar. Ya, jadi berapa? 180 juta. Ini kalikan 800.000 kali 875. Lalu obligasi 600 kali 5,1 berapa? Hitung sendiri. Laba yang ditahan 600. Nah, baru jumlahkan. Jumlah ini adalah cost of capital dalam rupiah. Dalam persennya jumlahkan. Ini 1, 2, 3, 4. Atau ini sama aja. Ini untuk rupiah kan.
rupiah yang tadi. Kalau untuk apa namanya persen, untuk persen ini tidak perlu, sudah saja langsung karena tadi jadi sudah RD. Ya. Itu. Nah, ini yang ini. Yang ini kan besarnya utang. Ya. Kasih itu. Sudah teks kan ini. Buang juga. Plus RP. Sudah kan? Plus RS. Plus RB. Modal sendiri. Oh. RD, RP, RS, RB. Nah, ini RB dulu lah, RB. Baru maksudnya RP saham preference, obligasi utang, RD, laba ditahan RS. No, RS, ini laba ditahan dulu. Terbalik Bapak ya, balikin aja lah. Pokoknya jumlah ini kan sama. Oh, itu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Ya, gimana? Boleh dibagi PPT-nya nggak, Pak? Yang mana? Yang ini? Ya, iya. Iya, nanti Bapak kirim. Sok, ke Revan, ke Gilang. Oke? Sama yang minggu kemarin, Pak. Belum. Sama yang minggu kemarin. Minggu kemarin. Oke lah. Ya. Revan? Ban? Iya, Pak. Iya, Pak. Udah ini untuk resume ya, ringkasan dari cost of capital. Pada dasarnya di sini. Hitungnya ini, jawab ini. Ya, pahami. Makanya dicoba latih. Masukin, bikin ini. Gitu. Ya. Ujian juga pakai Excel. Begini supaya gampang. Kalau pakai Excel kan tinggal ini hari ini langsung klik ya. Oke. Bilang ada pertanyaan lagi? Kalau yang lain, Putri, Adam menanya. Mansur, Muhammad Mansur. Bapak mau nanya, Pak. Boleh. Itu untuk UTS sendiri itu tanggal 15, apa benar, Pak? Tanggal berapa? 15? Iya. Iya, Pak. 15. Jadi kita ada 3 soal. Baru satu model ini cost of capital. Masih yang lalu, yang dulu-dulu. Mundur. Nanti struktur modal. Kalau ini carikan
persoalannya hitung individual, biaya bunganya, biaya of capital, COC individual, dan hitung WACC. Tetapi minggu depan kita membahas struktur modal, ya itu hanya nilai perusahaan, V yang kita cari, dan S harga saham, dan juga tentu biayanya. Mana struktur yang memberikan nilai tertinggi dengan cost of capital yang rendah dan harga saham yang tinggi. Itu struktur modal. Nanti minggu depan. Masih ada sekali lagi pertemuannya. Tinggal modal kerja. Ya, gampang lah cuma modal kerja. Ya, sumber penggunaan modal kerja. Gitu. Mana yang sumber, mana yang penggunaan. Jelas? Intan? Memang keuangan itu kadang-kadang ngitung-ngitung ya. Gitu. Ngejelimet sih enggak. Enggak teori. Bapak enggak apakah itu, apakah ini, wah bisa saudara lihat lah. Tapi ngitung ini, nah belajar ngitung adalah ya nanti harus bisa. Apalagi ahli dalam bidang pasar uang dan modal di Bursa Efek Indonesia. Wah, kalau Bapak masih muda, bisa kerja di situ. Udah, Bapak man dosen. Saudara yang lihat apanya. Jangan cetek. Jangan bercita-cita, kerja di koperasi aja. Kerja di Pemda, di PDAM. Jangan. Cita-citanya mesti di Dana Reksa, BEI, ya, di bank yang kelas 1 sampai 10 gitu. Ya, oke. Trian, ada Trian. Trian. Ada? Pak. Bacalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah dulu. Nanti minggu depan. Pan. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, Gilang. Apa absen? Ya. Nanti lebih mudah lah. Dari contoh, utak-utik aja lah. Supaya menjawabnya nanti pakai Excel gampang. Masuk lagi gak sih? Kirim lagi coba lang. Tanya baik di grup.
Halo. Ya, Pan, jadi kita masih ada waktu. Ya, tanggal 1 ya. Tanggal 3 dan tanggal 10 ya. Oke. Betul, Pan? Halo. Tanggal 3 itu struktur modal, tanggal 10 apa namanya? Modal kerja, sumber dan penggunaan modal kerja. Pas nggak? Kalau dipikir ini lebih gitu ya. Tanggal 15 ujiannya. Gitu. Ujiannya di Zoom aja lah. Samalah. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Mau bertanya, Pak. Kenapa? Mau bertanya, Pak. Iya. Berarti filenya dokumen atau apa, Pak? Pas UTS. Kalau pakai Excel, ya dokumen. Antara itu aja. Bapak kirim kan PDF, ya itu di-download. Kalau jawabnya pakai Excel, tuh. Nanti kita buat lah, nanti diberitahu. Mana yang mudah? Pakai HP juga bisa. Oke. Pak, izin masuk, Pak. Boleh nggak kalau nggak Zoom, Pak? Soalnya kan itu di Excel, Pak. Ada yang apa namanya di HP, Pak. Di HP. Iya, yang ngerjainnya tuh, Pak, kan apa namanya nggak punya laptop gimana, Pak? Oh, aduh, nggak punya laptop ya? Iya, misalnya ada yang nggak punya laptop tuh, Pak, atau laptopnya rusak. Ya bareng-bareng. Tuh, laptopnya. Ya. Karena laptop itu kebutuhan. Sama dengan motor atau sepeda. Gimana? Pakai itu juga bisa. Excel. Pakai itu modalnya modal miris sekali. Aduh, kasihan. Gitu. Kalau Bapak orang kaya raya dikasih laptop satu sewa. Oke. Pak, mau nanya lagi, Pak. Berarti Ya. untuk Zoom-nya off camera boleh ya, Pak? Soalnya kan bisa menghambat sinyal buat itu, Pak. Apa? Maksudnya pas nge-zoom-nya pas UTS tuh off camera kan, Pak? Bukan on. Jangan kan langsung waktunya. Diberi waktu 5 jam, 6 jam lah. Misalnya ujian Enggak, jam. Pak. Maksudnya itu kameranya nyala atau mati. Ujian siapa? Ujian kamunya? Punya mahasiswanya, Pak. Punya mahasiswanya, Pak. Nyala. Kameranya nyala. Ya, kan Zoom. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oke. Yang lain, Sinta? Karena oke, terima kasih lah. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Dadah. Terima kasih banyak, Pak. Dadah, Pak.